Bab 4156, Penghancuran Diri Ekor 9. Apakah kamu tidak punya tempat sendiri? Bawa semua orang ini masuk dan aku akan membawamu pergi. Tepat ketika Ye Bufan tidak tahu harus berbuat apa, suara Xiao Bai terdengar di telinganya, manis dengan sedikit sentuhan tekad. Ini, Xuan Yuan Linglong, Lu Bengxia, dan Xiao Qing adalah kekuatan tempur utama. Tanpa mereka, pihak mereka akan jauh lebih lemah. Tapi karena percaya, Ye Bufan sedikit ragu-ragu dan segera mengikuti instruksi, mengirim ketiga orang itu ke istana Raja Naga. Sesaat setelah menyelesaikan semua ini, aku merasakan hembusan angin yang harum menerpa lubang hidungku, dan punggungku dipeluk oleh dua cakar yang lembut. Ya, itu adalah cakar. Pada saat ini, Xiao Bai menunjukkan tubuh aslinya lagi, memegang erat Ye Bufan dengan kedua cakar depannya, dan 9 ekor warna-warninya terayun di udara, berubah menjadi bola untuk membungkus keduanya. Ini membuatnya sangat terkejut. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah itu untuk pertahanan? Tapi bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Raja Naga sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia melihat pemandangan ini, lalu ekspresinya berubah drastis dan dia meraung. Xiao Bai, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Rubah langit berekor 9 mengabaikannya. Setelah 9 ekor besar itu terbentuk menjadi bola, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Ye Bufan merasakan energi kekerasan muncul di sekelilingnya, membungkus tubuhnya dengan erat. Perasaan ini seperti teleportasi luar angkasa, tepatnya 1000 kali lebih kuat dari itu. Energi luar angkasa yang kejam terus merobek tubuhnya. Jika dia belum mencapai puncak tubuh emas abadi, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Inilah yang dia rasakan. Di mata semua orang di klan naga, Xiao Bai dan Ye Bufan terbungkus dalam bola energi 9 warna, langsung menuju segel darah suci. Perisai lampu merah yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat ditembus dengan cara apapun kini hancur dengan keras. Kemudian bola cahaya 9 warna menghilang dari kehampaan dalam sekejap, dan Ye Bufan serta keduanya juga hilang. Raja Naga tertegun sejenak, lalu meraung marah, menyebabkan seluruh istana naga bergetar. Sialan rubah langit berekor 9, apa dia gila? Apa kau tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini? Raja Naga sangat marah. Dia telah dengan susah payah merencanakannya begitu lama, dan kedua targetnya telah jatuh ke dalam sasarannya dengan hati-hati perangkap yang dibuat. Saya melihat saya hanya selangkah lagi menuju kesuksesan, namun pada akhirnya saya terburu-buru dan tidak mendapatkan apa-apa. Poin kuncinya adalah dia membayar harga yang mahal, kehilangan naga suci kelas 5, kehilangan darah unicorn giok, dan bahkan 3 tetes terakhir darah suci unicorn dikonsumsi. Apa yang kamu lihat? Pergi dan cari aku secepatnya. Mereka tidak bisa lari jauh. Aku harus menangkap mereka bagaimanapun caranya. Dengan raungan marah Raja Naga, anggota klan naga di sekitarnya kembali sadar semua melompat ke udara dan bergegas keluar istana naga. Pada saat ini, surga Kaisar Iblis, yang baru saja tenang untuk beberapa saat, kembali mendidih. Klan naga dan semua binatang iblis mulai mencari kemana-mana untuk menemukan keberadaan rubah langit ekor 9. Skala kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Di bawah pengawasan pribadi Raja Naga, kedalamannya hampir 3 kaki. Ye Bufan terbungkus erat dalam energi luar angkasa dan menderita dampak yang besar tetapi tidak terluka. Ketika dia sadar kembali, pemandangan di depannya telah berubah. Itu bukan lagi istana naga klan naga, tetapi muncul di sebuah lembah kecil dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Energi spiritual di sini tidak terlalu melimpah, tetapi memiliki suasana kuno dan sunyi. Pada saat yang sama, tidak ada makhluk abadi atau monster di sekitarnya, dan Anda dapat mendengar suara jarum jatuh dalam keheningan. Bagaimana kabar Xiao Bai? Ye Bufan menyadari hal ini dan dengan cepat berbalik untuk melihat. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan rubah langit berekor 9 sebelumnya, dia tahu bahwa dia pasti telah membayar mahal. Segel penyegel darah suci sebelumnya begitu kuat sehingga bahkan busur penghancur matahari dan panah penghancur surga tidak dapat memecahkannya. Sekarang Xiao Bai telah membawanya ke sini, dia harus membayar harga yang sangat mengerikan. Berbalik, dia melihat seorang wanita lemah dan lemah terbaring di sampingnya.
Dibandingkan dengan kejayaannya sebelumnya, wajahnya sedikit pucat saat ini, menunjukkan semacam ketidakberdayaan dari lubuk hatinya, yang membuat orang tanpa sadar merasa kasihan tanpa batas. Meski tidak ada luka di sekujur tubuhnya, bisa ditebak kalau Xiao Bai pasti terluka parah saat ini. Senior, apa kabar? Ye Bufan tanpa sadar meletakkan tangannya di gerbang denyut nadinya. Akhirnya, dia ingat bahwa ini adalah monster berbentuk monster dan dia tidak bisa merasakan denyut nadinya. Tuan Ye, tolong bunuh aku. Suara Xiao Bai masih manis dan manis, tapi apa yang dia katakan mengejutkannya. Ye Bufan dengan cepat berkata, Senior, jangan khawatir, saya adalah dokter terbaik dan saya pasti dapat menyembuhkan Anda. Tidak ada gunanya, bahkan dokter ajaib pun tidak dapat menyelamatkan saya. Saya Ji Wei Tianhu, saya telah menghancurkan 9 ekor sebelumnya, yang setara dengan memusnahkan fondasi saya sepenuhnya. Anda tidak dapat menyelamatkan saya, dan saya tidak dapat bertahan. Saya menggunakan kekuatan terakhir saya untuk mempertahankan bentuk manusia. Saya bunuh aku sekarang dan biarkan aku menjadi manusia. Umat manusia sudah mati. Hancurkan ekor 9. Ye Bufan sangat terkejut. Dia menduga Xiao Bai akan membayar mahal, tapi dia tidak menyangka akan seperti itu, menjadi sangat tragis. Tapi memintanya untuk membunuh dermawannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apapun yang terjadi. Melihatnya seperti ini, Xiao Bai tersenyum sedih. Wajah cantik ditambah dengan ketidakberdayaan yang terungkap sungguh memilukan. Aku sangat iri padamu karena menjadi ras manusia yang nyata. Aku telah bermimpi sejak aku lahir, bahwa suatu hari aku bisa berubah menjadi manusia, tetapi bahkan setelah aku berubah, aku tahu bahwa ini palsu dan bukan nyata, ras manusia. Di alam surga bawah pada saat itu, ada banyak orang kuat yang mengejarku, termasuk binatang harimau beruang emas dan abatai yang biadab. Keduanya sangat baik padaku dan mereka sangat menyukaiku, tapi aku tidak bisa menerimanya. Saat itu aku berpikir bahwa aku tidak bisa. Manusia sejati harus menikah dengan seseorang yang sangat dia sukai. Termasuk Raja Naga dari alam abadi. Tidak peduli seberapa kuat atau tinggi statusnya, aku tetap tidak bisa menerimanya. Aku ingin mencari manusia sejati lalu menikah dengannya. Keinginannya untuk melahirkan anak cantik sangatlah sederhana, namun terlalu sulit untuk mewujudkannya. Ada juga manusia yang sudah bertahun-tahun ingin mengejarku, tapi saya dapat melihat bahwa orang-orang itu hanya mendambakan kecantikan saya, dan bahkan bakat saya. Fox Pearl, bukan ini yang saya inginkan. Emosi yang disebut umat manusia, cinta yang murni dan murni tanpa minat apapun di dalamnya. Ye Bufan merasa sedikit sedih saat mendengarkan kata-katanya. Xiao Bai bukanlah ras manusia sejati, betapapun pintarnya dia tidak dapat memahami sifat manusia. Tidak semua orang dapat memiliki cinta murni seperti itu, dan bahkan ras manusia pun sulit untuk menemukannya. Pada titik ini, Xiao Bai menghela nafas pelan, mengungkapkan kehilangan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Saya berharap untuk bereinkarnasi sebagai orang dewasa di kehidupan saya selanjutnya, dan saya juga berharap untuk pergi dengan wujud manusia yang cantik di kehidupan ini. Jadi tolong bunuh saya. Setelah kekuatan saya habis, saya akan berubah menjadi rubah. Saya tidak menyukainya. Saya sangat tidak menyukainya. Saya juga meminta Anda untuk menjaga dengan baik saudara-saudari klan Tianhu, agar mereka dapat diwariskan dan jangan biarkan mereka punah. Bab 4157, Metode Pemulihan. Ye Bufan tidak terkejut dengan gagasan Xiao Bai. Manusia adalah roh dari segala sesuatu, dan banyak monster abadi yang bersedia berubah menjadi manusia, termasuk Xiao Xing sebelumnya. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, saya tidak punya tenaga untuk mengurus klan Tianhu. Jadi Anda harus melakukannya sendiri dan beritahu saya jika ada cara untuk menyelamatkan Anda dari ini, situasi. Xiao Bai menghela nafas, matanya kilatan keputusasaan melintas di dirinya, ada jalan, tetapi tidak mungkin untuk dicapai. Ye Bufan merasa bahagia di dalam hatinya, dan kemudian menjadi lebih bersemangat, lalu kamu berkata, aku bisa melakukannya selama ada jalan. Oke, karena jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Xiao Bai berkata,
Aku adalah rubah bermata tiga ketika aku berada di alam surga bawah saat itu, aku bukan siapa-siapa di antara monster abadi. Tapi semuanya berubah setelah aku naik ke alam abadi. Rubah bermata tiga memiliki perbedaan terbesar, yaitu dapat menerima warisan rubah berekor. 9 rubah berekor memiliki kekuatan tempur yang kuat dan selalu menjadi orang suci dari klan rubah langit. Semua ini adalah rahasia tertinggi di klan. Hanya sedikit tetua yang mengetahuinya segera setelah saya naik dan menjadi penerus orang suci. Ketika kematian tuanku mendekati 100 tahun yang lalu, dia mewariskan seluruh kekuatannya kepada saya, memungkinkan saya menjadi orang suci dan juga rubah langit ekor 9 yang baru. Namun, proses ini sangat lama. Saya baru saja naik dan kekuatan saya tidak tinggi. Jika saya ingin sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan rubah langit ekor 9 ke dalam garis keturunan saya sendiri, saya harus melakukannya dalam waktu yang lama. Saat itu, Raja Naga bersikap agresif dan ingin menikah denganku. Aku tidak punya pilihan selain diam-diam meninggalkan klan rubah langit dan bersembunyi di wilayah surga bawah. Sampai aku mencapai level rubah langit ekor 9 aku tidak menyangka Kaisar Naga akan begitu hina menyerang klan Tianhu terlebih dahulu. Rubah roh bermata dan rubah langit ekor 9 akan memiliki hubungan seperti itu. Tapi bukan ini yang ingin dia ketahui sekarang. Prioritas utamanya adalah bagaimana menyembuhkan Xiao Bai. Jangan bicarakan ini untuk saat ini, beritahu saya bagaimana cara memulihkannya. Xiao Bai berkata, guru memberitahu saya saat itu bahwa 9 ekor adalah simbol terkuat dari klan rubah langit, dan mereka juga merupakan fondasi dari 9 Sky Fox berekor. Kuncinya adalah pada saat ini, jika ekor 9 menghancurkan dirinya sendiri, ia akan memperoleh kekuatan tak terbatas, dan pada saat yang sama, fondasinya akan hancur total. Dan umur panjang akan berakhir. Ye Bufan benar-benar cemas ketika mendengarnya. Mendesak, jangan bicarakan ini sekarang, tolong beritahu saya cara menyembuhkannya. Guru berkata jika Anda ingin mengubahnya situasinya, Anda harus meregenerasi ekor 9, tetapi itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Anda harus memiliki energi kekacauan untuk memberi makan ekor 9. Terakhir, harus ada Chaos Yuan Yang Qi untuk memberi makan mutiara rubah langit. Adalah tugas yang mustahil untuk mengambil salah satu dari dua kondisi ini, apalagi menambahkannya bersama-sama. Pada titik ini, Xiao Bai menghela nafas pelan. Oke. Sekarang, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan Anda harusnya benar-benar putus asa. Bunuh aku, tolong biarkan aku mati dengan bermartabat, dan pada saat yang sama bantu aku menjaga klan Tianhu. Dia awalnya mengira Ye Bufan akan sangat kecewa setelah mengatakan ini. Aku putus asa, tapi aku tidak menyangka bahwa pihak lain akan menjadi bersemangat seolah-olah dia diberi suntikan darah ayam. Apakah kamu yakin jika kedua syarat ini terpenuhi, kamu dapat pulih? Guru berkata demikian. Dia tidak boleh berbohong kepada saya. Jika saya mewariskan kekuatan rubah berekor 9 di masa depan, saya akan memberitahukannya kepada Santo berikutnya hal yang sama. Wanita. Xiao Bai memandangnya dengan heran, tapi apa bedanya? Ini adalah kondisi yang mustahil. Menurutmu apa ini? Saat dia berbicara, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan dua energi kacau seukuran kacang muncul di telapak tangannya. Meskipun benda ini sangat berharga, meskipun Anda menggunakannya lebih sedikit, Anda tidak akan ragu untuk menggunakan semuanya selama dapat menyelamatkan nyawa Xiao Bai. Ini sebenarnya adalah energi kekacauan. Mata Xiao Bai, yang sudah dipenuhi dengan keputusasaan, berbinar. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya karena kecewa, ini saja tidak cukup. Dibutuhkan energi Chaos Yuan Yang untuk memulihkan mutiara rubah langit. Ye Bufan bertanya, apa energi Chaos Yuan Yang? Yang awalnya pucat, sebuah rona merah muncul di wajahnya, itu adalah energi yang dari seorang pria dengan tubuh yang kacau. Ye Bufan punya beberapa tebakan sebelumnya, tapi sekarang sepertinya memang begitu. Aku adalah tubuh kekacauan. Ye Bufan tidak lagi menahan nafasnya, teknik keabadian kekacauan sedang berjalan, dan nafas kekacauan yang kuat keluar dari tubuhnya. Xiao Bai telah bertemu Ye Bufan beberapa kali sebelumnya, dan bahkan membantunya,
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang lain adalah tubuh kekacauan yang dia rindukan. Sekarang dia memiliki energi kekacauan, dan pria dengan energi kekacauan murni yang berdiri di depannya. Kedua kondisi tersebut terpenuhi, memungkinkan dia melihat harapan untuk pulih kembali. Namun ekspresinya juga menjadi rumit, mulai dari kegembiraan, rasa malu, hingga panik dan kebingungan. Ye Bufan merasakan nafasnya semakin lemah, dan berkata dengan cepat, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Xiao Bai ragu-ragu sejenak, lalu menutup matanya rapat-rapat, seolah ini bisa menutupi rasa malunya. Tuan berkata itu adalah kombinasi yin dan yang. Berikan aku roh Yuan Yangmu, sehingga mutiara rubah langit bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dan kemudian gunakan energi kekacauan untuk meregenerasi ekor yang patah. Karena rasa malu, suaranya menjadi lebih tenang saat dia berbicara. Untungnya, Ye Bufan memiliki indera yang tajam dan pendengaran yang sangat baik, jadi dia mendengar semuanya dengan jelas. Hanya saja hatiku cukup rumit, saat pertama kali bertemu Xiao Bai, aku kaget. Meski terkesima dengan kecantikan Xiao Bai, aku tidak pernah berani menghujat, dan selalu bertingkah laku seperti senior. Namun mereka tidak pernah menyangka takdir akan membawa mereka sampai pada titik ini. Karena itu adalah pengaturan Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan membuka sebuah gua sederhana di dinding batu di sebelahnya, lalu mengambil Xiao Bai dan masuk. Setelah menetapkan lebih dari selusin batasan tersembunyi, dia mengeluarkan tempat tidur empuk dan meletakkannya di dalam gua, dan dengan lembut meletakkan wanita dalam pelukannya di atasnya. Pada saat ini, Xiao Bai sangat gugup, bernapas dengan cepat, dan kulitnya yang seputih giok memerah, tampak sangat memikat. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, dan memegang erat spray itu dengan kedua tangan kecilnya. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku menantikan hari ini, tapi ketika hari itu tiba, aku masih sangat gugup. Dia semurni selembar kertas putih. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menutup matanya rapat-rapat dan memberikan segalanya kepada pria di depannya. Ye Bufan melirik dengan kesadarannya dan melihat bahwa nafas Xiao Bai lemah saat ini dan dia tidak lagi memiliki kemampuan bertahan. Sebuah manik seukuran bola tenis meja terlihat jelas di dantian perut bagian bawah. Itu adalah Sky Fox Bat yang legendaris. Hanya saja saat ini warnanya redup, dan jelas telah dilubangi sepenuhnya oleh penghancuran diri ekor 9 sebelumnya. Melihat wanita yang sangat gugup itu, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Menjangkau untuk mengambilnya, blus wanita itu telah dilepas seluruhnya, memperlihatkan pemandangan yang sangat indah. Penting untuk menyelamatkan orang. Ye Bufan tidak peduli untuk terlalu mengaguminya dan melompat ke depan. Bab 4158 Terobosan Xiao Bai. Xiao Bai meledakkan 9 ekornya dan menghabiskan esensinya. Dia telah mencapai titik di mana lampu minyak telah mengering, dan api kehidupan dapat padam kapan saja. Tetapi setelah malam musim semi, dengan suntikan energi Yuan yang kacau Ye Bufan secara terus-menerus, tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Wajahnya memancarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya, rasa malu dan kecantikannya bermekaran, dan dia terlihat semakin cantik. Dia membuka mata indahnya, menatap pria di depannya, lalu membuang muka dengan malu-malu. Beri aku sedikit energi kekacauan. Oke, pikir Ye Bufan, dan sepotong energi kekacauan seukuran kacang kedelai muncul di depan mereka berdua. Bibir merah Xiao Bai terbuka sedikit, dan dengan sedikit hisapan, energi kekacauan tersedot ke dalam mulutnya. Energi kekacauan menghasilkan segala sesuatu, dan juga dapat memulihkan 9 ekor Sky Fox yang rusak. Cara terbaik adalah dengan menunjukkan tubuh asli Anda dan menyerapnya dalam bentuk aslinya. Tapi Xiao Bai tidak menginginkan ini, dia hanya ingin tampil di depan suaminya dalam wujud seorang wanita. Cara ini juga bisa diperbaiki, tapi kecepatannya agak lambat, tapi dia tidak peduli. Memperlambat waktu yang begitu indah juga merupakan semacam kebahagiaan. Seiring waktu berlalu, 4 jam penuh berlalu, dan 3 butir energi kacau dikonsumsi. Xiao Bai menarik napas panjang, dan wajah cantiknya tersenyum cerah. Bu Pak, akhirnya saya berhasil. Saya sudah memperbaiki 9 ekor yang patah itu.
Berbeda dengan wanita lain, dia langsung memanggil Ye Bufan sebagai Pak. Tidak buruk. Ye Bufan mengangguk dan memperbaiki 9 ekor yang rusak. Luka Xiaobai telah setengah pulih, dan langkah selanjutnya adalah memperbaiki mutiara rubah langit. Pada awalnya, dia agak jijik dengan identitas Xiaobai, tapi kemudian dia memikirkannya dan menyadari bahwa banyak dewa kuno bukanlah manusia. Misalnya Pangu, Nuwa, Ibu Suri dari Barat, Del yang terkenal, yang berlatih secara ekstrim, berubah menjadi dewasa, dan hal yang sama berlaku untuk Xiaobai saat ini. Karena yang dia lihat adalah wanita yang sangat cantik, mengapa dia harus peduli dengan identitas asli dan masa lalunya? Setelah memikirkan semua ini, semua hambatan dalam pikiran saya hilang, dan saya mulai mengabdikan diri pada seni kultivasi ganda. Biasanya, memperbaiki mutiara rubah langit melalui energi Chaos Yuan Yang adalah proses yang relatif lama, namun dengan berkah dari teknik budidaya ganda, kecepatannya tiba-tiba meningkat. 1 jam kemudian, mutiara rubah langit yang awalnya redup berubah menjadi cahaya putih dan mendapatkan kembali vitalitasnya yang tak ada habisnya. Pada saat ini, nyawa Xiaobai telah terselamatkan sepenuhnya, tetapi jalan masih panjang sebelum dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Untungnya, tubuh Ye Bufan kuat dan budidayanya telah mencapai tahap tengah kaisar abadi. Chaos Immortal Yuan yang tak ada habisnya diubah menjadi Yuan Yang Qi dan disuntikkan ke tubuh Xiaobai untuk membantunya terus memperbaiki mutiara rubah langit. Setelah 1 jam berikutnya, lampu hijau yang mewakili atribut kayu tiba-tiba mekar, dan mutiara rubah langit mulai memiliki 2 warna. Kemudian biru melambangkan atribut air, merah melambangkan atribut api, dan kuning melambangkan atribut bumi mekar satu demi satu, dengan cepat memulihkan kelima elemen tersebut. Nona Tuan, saya sudah sembuh total. Lengan Xiaobai yang seperti batu giok melingkari leher Ye Bufan dengan erat. Dia sudah bersiap untuk mati, tetapi dia secara tak terduga selamat dari situasi putus asa, mendapatkan kembali semua kekuatannya, dan menemukan apa yang dia inginkan lagi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Tuhan pertama kali menjatuhkannya ke dasar, dan sekarang dia dikirim ke surga. Jangan khawatir, ayo lanjutkan. Ye Bufan masih bekerja keras. Dia jelas bisa merasakan bahwa Xiaobai masih memiliki ruang untuk perbaikan. Dalam serangan sebelumnya di Istana Naga, kekuatan rubah langit ekor 9 jauh lebih tinggi daripada Long Yan, hampir mencapai level setengah langkah kelas 6. Sekarang energi Chaos Yuan Yang dapat memberi makan mutiara rubah langit, kita harus mencobanya untuk melihat apakah itu dapat membantunya menembus kondisinya saat ini. Selanjutnya, ada mata air tak berujung di dalam gua. Xiaobai memperbaiki ekor 9, mendapatkan kembali semua kekuatannya, dan menemukan suaminya yang sah. Dia sepenuhnya melepaskan semua penghalang di hatinya dan melepaskan nalurinya. Ye Bufan membawa seni kultivasi ganda ke tingkat yang ekstrim, dan keduanya secara bertahap melupakan diri mereka sendiri setelah waktu yang tidak diketahui. Mutiara rubah langit tiba-tiba mekar dengan cahaya cian. Level 6. Pada saat ini, kekuatan Xiaobai tiba-tiba ditingkatkan ke level binatang suci level 6. Kegembiraan yang sangat besar memenuhi hati mereka berdua. Xiaobai memeluk Ye Bufan dan mencium mereka dengan liar. Pantas saja guru berkata sebelumnya bahwa rubah langit ekor 9 hanya bisa menembus belenggu peringkat kelima dengan bertahan dalam situasi putus asa. Ternyata itu benar. Ye Bufan tentu saja sangat bahagia wanita, dan semakin kuat semakin baik. Kini setelah masalahnya terpecahkan, keduanya pun mengakhiri pertarungan seksi tersebut. Setelah ganti rugi, Ye Bufan bertanya, di mana Xiao Yezi dan yang lainnya? Apakah mereka aman? Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Meskipun dia belum diculik oleh rakyat Raja Naga, dia akan berada dalam bahaya waktu tanpa perlindungannya sendiri di antara mata. Xiaobai seperti air, jangan khawatir. Klan Tianhu kita pernah menemukan dunia kecil di surga suci. Sekarang Xiao Yezi dan yang lainnya semuanya ada di sana, sangat aman. Oh, terangkat. Setelah melepaskannya, dia pernah mendengar tentang dunia kecil itu sebelumnya. Fox Xin yang pernah berkata bahwa klan Tianhu berencana untuk pindah ke sana dan menggunakan Xuan Huang Qi langit dan bumi yang dikumpulkan untuk meningkatkannya ke dunia roh sejati.
Namun serangkaian kecelakaan terjadi kemudian dan perjalanan itu tidak mungkin dilakukan. Tanpa diduga, tempat itu sekarang akan menjadi tempat di mana putri dan istrinya akan berakhir. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di alam surga bawah? Bagaimana kamu menyelamatkan Xiao Yezi dan yang lainnya? Menyerap dan memurnikannya. Warisan rubah langit ekor 9, aku baru saja hendak pergi, tapi tiba-tiba aku merasakan aura klan naga. Xiao Bai menceritakan kisah apa yang terjadi. Ternyata setelah itu Raja Naga mengetahui detail Ye Bufan, dia mengirim utusan naga ke wilayah surga bawah untuk menangkap kerabat Ye Bufan dan menggunakan mereka sebagai sandera. Karena keterbatasan aturan langit dan bumi, beberapa utusan naga yang dia kirimkan tidak terlalu kuat, mereka hanya orang kuat yang setara dengan pangkat abadi. Tetapi bahkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Sekte Pedang Liu Guang, dan selain itu, ia masih lengah. Xiao Yezi ditangkap, Suru Yue, Feng Ziwu, Lan Xi dan lainnya ditundukkan satu demi satu. Pada saat ini, Xiao Bai merasakan aura klan naga dan datang membantu. Karena batasan aturan langit dan bumi, dia menekan kekuatannya ke tingkat yang sangat rendah, dan beberapa orang dari klan naga melarikan diri satu demi satu. Xiao Yezi berhasil diselamatkan, tetapi pria itu mengambil jepit rambut kupu-kupu itu. Xiao Bai menangkap utusan klan naga hidup-hidup dan mengetahui apa yang terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada klan Sky Fox, dia sangat marah dan bergegas kembali ke domain Sang Tian. Mengetahui bahwa apa yang terjadi pada Sekte Pedang Liu Guang adalah karena Ye Bufan melindungi klan Tianhu, dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Takut terjadi kecelakaan lagi, dia membawa semua kerabat Ye Bufan kemari. Namun, tidak realistis untuk membawa orang-orang ini ke klan naga, jadi mereka menempatkan Xiao Yezi dan yang lainnya di dunia luar angkasa kecil, dan kemudian bergegas kembali ke surga Kaisar Iblis. Awalnya, mereka ingin menjadi orang pertama yang melaporkan bahwa mereka aman, tetapi mereka terlambat satu langkah. Ketika mereka tiba, Ye Bufan dan yang lainnya sudah terjebak dalam segel penyegel darah suci. Ye Bufan mengetahui keseluruhan ceritanya dan bertanya lagi, apa yang terjadi dengan segel penyegel darah suci? Mengapa begitu sombong? Bab 4159 Kirin Lapis Baja Emas. Xiao Bai berkata, segel surga penyegel darah suci dikenal sebagai segel terkuat di dunia peri. Tidak banyak orang yang mengetahuinya karena kondisi penggunaannya yang terlalu keras. Seperti namanya, segel surga penyegel darah suci adalah dipandu oleh darah binatang suci, dan di seluruh surga Kaisar Iblis, hanya ada sedikit yang bisa disebut binatang suci. Ye Bufan berkata, apakah darah giok unicorn dan kamu termasuk di antara mereka? Ya, ada yang memiliki garis keturunan binatang suci di alam surga, hanya ada rubah langit berekor 9, unicorn giok darah, dan naga biru kuno dari suku naga. Xiao Bai melanjutkan, segel darah suci memilikinya, kemampuan penyegelan yang sangat kuat, tapi juga sangat menakutkan dan membutuhkan banyak darah dari binatang suci. Hanya dengan dukungan itu bisa berfungsi kilin giok darah yang paling dekat dengannya. Ye Bufan sekarang tidak menyembunyikan apapun darinya, jadi dia memasuki penjara langit dan bertemu dengan giok darah. Kisah kilin diceritakan dari awal hingga akhir. Senior Blood Jade Kilin seringkali kehabisan esensi dan darah, tapi dia tidak tahu apa yang Kaisar Naga ingin lakukan. Ternyata itu untuk segel ini. Ada hal seperti itu. Kaisar Naga benar-benar tercela. Xiao Bai berkata, untungnya, ini untuk segel ini. Langit memiliki mata, memungkinkanmu menemukan putranya, dan garis keturunan unicorn giok darah belum terputus. Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, ngomong-ngomong, aku pernah ke tanah terlarang klan naga, dan aku merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di sana. Dia menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya bertanya, tahukah kamu apa itu? Itu memberiku perasaan yang sangat kuat penindasan. Meskipun aku tidak melihatnya, aku masih bisa merasakan kengeriannya. Ini aku. Petik 2. Xiao Bai menggelengkan kepalanya, kamu sudah mengatakan bahwa itu adalah area terlarang untuk klan naga. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan klan naga mungkin tidak mengetahuinya. Lupakan saja, tidak peduli berapa banyak orang di sana,
masuk saja dan lihat dengan jelas. Terakhir kali aku memasuki area terlarang klan naga, aku licik karena kurangnya kekuatan, tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Ye Bufan memasuki surga Kaisar Iblis kali ini, dengan tujuan utama menyelamatkan Xiao Zizi. Sekarang aku tahu putriku aman dan sehat, aku harus menyelesaikan masalah dengan klan naga. Direncanakan oleh lelaki tua Raja Naga satu demi satu, dan hampir terjebak dalam segel penyegel darah suci, balas dendam ini harus dibalaskan apapun yang terjadi. Dia meraih tangan Xiao Bai, sayang, sekarang kamu telah memasuki level ke-6, bisakah kamu menekan seluruh klan naga? Menurut pemahaman Ye Bufan, apakah itu manusia atau monster, kekuatan tempur satu level tidak akan terhitung jumlahnya kali lebih buruk. Kelas 5 sudah cukup untuk mengalahkan lebih dari selusin kelas 4. Kekuatan yang dia kendalikan ditambah Xiao Bai seharusnya cukup untuk mengalahkan klan naga. Sangat sulit untuk mengatakan ini. Xiao Bai sangat cerdas dan segera memahami apa yang dipikirkan suaminya. Klan naga disebut sebagai ras terbesar di surga Kaisar Iblis, dan bukan tanpa alasan. Terlebih lagi, Kaisar Naga adalah eksistensi yang sangat kuat, dan memiliki darah naga biru kuno hanya akan membuatnya semakin kuat. Setelah bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang melihatnya. Dia mengambil tindakan. Menurut tuannya, orang tua ini mungkin telah mencapai tingkat binatang suci kelas 6. Apakah ini mungkin? Sedikit terkejut. Dia belum pernah melihatnya sejak dia berada di alam Sang Tian begitu lama. Orang kuat yang telah melewati level ke-6, apakah mereka abadi, monster, atau manusia? Kaisar Pedang telah memperoleh pil irama suci miliknya sendiri dan kemungkinan besar akan masuk ke peringkat ke-6, tetapi dia belum mencapainya. Tidak peduli kepala dari 5 sekte besar, atau unicorn giok darah sebelumnya dan rubah berekor 9 yang menerima warisan, mereka semua terjebak di peringkat kelas 5, dan tidak ada yang bisa masuk ke kelas 6 nilai. Dalam kesadaran sebelumnya, Raja Naga juga harus berada pada level ini, paling banyak setengah langkah menuju level ke-6. Jika benar sudah mencapai level ke-6 seperti dugaannya, memang sulit untuk mengatasinya. Sekalipun kekuatan Xiao Bai tidak jauh berbeda dengan Kaisar Naga, dan keduanya berimbang, satu-satunya kekuatannya yang tersisa adalah Lu Bengxia dan Xuan Yuan Linglong, yang benar-benar berada di level ke-5. Adapun klan naga, ada 3 Raja Naga Agung, dan ada lusinan naga suci kelas 4. Ada kesenjangan yang sangat besar jika dibandingkan. Aku ingin membalas dendam, tapi aku menginginkan dampak yang menghancurkan, dan aku tidak ingin kerabat dan teman-temanku menderita kerugian apapun. Pada saat ini, pikirannya berfluktuasi, dan kemudian wajahnya bersinar karena kegembiraan. Keluar, dengan pemikiran di benaknya, seekor unicorn lapis baja emas besar muncul di depannya. Meiki lah yang telah menyelesaikan fusi garis keturunan. Dibandingkan dengan sebelumnya, unicorn lapis baja emas saat ini telah sepenuhnya dipromosikan menjadi unicorn giok darah. Dan dari penampilannya, dia jauh lebih cantik dari ayahnya, dengan baju besi emas dan tanduk berdarah di atas kepalanya, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Bos, menurutmu aku terlihat tampan? Meiki tidak menjelma menjadi manusia, tapi memamerkan penampilan cantiknya. Ya, selamat. Ye Bufan selalu menganggapnya sebagai saudaranya, jadi tentu saja dia sangat bahagia. Bos, di mana Kaisar Naga? Ayo kita lawan dia bersama-sama. Saat menyebut kata Kaisar Naga, kegembiraan di mata Meiki menghilang dan digantikan oleh kebencian yang mendalam. Kebencian karena membunuh ayahnya tidak dapat didamaikan. Ayahnya meninggal di tangan Raja Naga dan disiksa sampai mati. Yah, aku tidak tahu di mana Raja Naga berada, aku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Ye Bufan sedikit malu. Meiki telah sepenuhnya mengintegrasikan tanduk unicorn dan telah mencapai level monster peri kelas 5, yang bahkan lebih kuat. Saat ini, dia memiliki kekuatan untuk melawan klan naga, tetapi masalah utamanya adalah dia benar-benar tidak memilikinya, tidak tahu di mana dia berada. Dia mengangkat tangannya untuk menghilangkan batasan di dalam gua, membawa Xiao Bai dan Meiki keluar, dan melihat sekeliling. Di mana ini? Dia menoleh untuk melihat Xiao Bai. Dalam kesadaran Ye Bufan, karena Xiao Bai membawa dirinya ke sini, dia seharusnya tahu di mana tempat ini.
Aku juga tidak tahu. Hasilnya tidak terduga. Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Aku meledakkan diriku dengan ekor 9 sebelumnya untuk mendapatkan energi yang kuat dan menerobos segel penyegel darah suci. Tapi itu hanya membiarkan diriku berubah menjadi dimensi lain. Ini spesifiknya di mana, seberapa jauh, dan ke arah mana, aku tidak tahu. Ye Bufan menggaruk kepalanya. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Yezi baik-baik saja. Dia masih memiliki dua hal yang harus dilakukan di surga Kaisar Iblis. Satu adalah membalas dendam dari klan naga, dan yang lainnya adalah membalas dendam dari klan naga. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana saya berada, apalagi di mana suku Kilin dan naga berada. Agak merepotkan. Tapi melihat sekelilingnya benar-benar sunyi. Belum lagi siluet manusia, bahkan tidak ada satupun burung. Apa yang terjadi? Tempat apa ini? Mengapa begitu sepi? Tidak ada apa-apa. Dengan beberapa pertanyaan, Ye Bufan melihat sekeliling, dan pada saat ini, tekanan besar datang dari langit. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat, dan tidak lebih lemah dari klan naga yang dikerahkan sepenuhnya sebelumnya. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah. Apa yang terjadi? Mungkinkah para pengejar klan naga datang? Bab 4160, Alam Kirin. Kecepatan lawan sangat cepat dan tidak banyak waktu. Ada ratusan unicorn yang mengelilingi Ye Bufan dan lainnya. Pemimpinnya adalah 4 binatang kilin yang tinggi, yaitu Raja Kilin Api Yishan, Raja Kilin Air Yichuan, Raja Kilin Angin Yilan, dan Raja Kilin Guntur Yikun dari klan Kilin. Ekspresi Ye Bufan berubah, dan kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya. Tampaknya karena suatu kesalahan, Xiao Bai benar-benar membawa mereka berdua ke ranah klan Kilin. Ini menghemat banyak masalah, dan tidak perlu membawa Meiki mengunjungi alam Kirin. Keempat Raja Kilin tidak terlalu memperhatikan Ye Bufan dan dua lainnya, dan menatap erat pada Meiki. Api Kilin Wang Yishan, yang tertua dan berstatus tertinggi di antara keempatnya, berubah menjadi seorang lelaki tua berambut merah dan mendatangi Meiki dengan keraguan dan keterkejutan di wajahnya. Bukankah kamu rajanya? Ternyata lokasi mereka adalah pusat alam Kilin, dan karena itu, tidak ada monster peri lain di sekitarnya. Ye Bufan dan dua lainnya menjadi lebih baik. Setelah Meiki muncul, aura unicorn giok darah yang kuat segera menarik perhatian seluruh klan unicorn, jadi mereka bergegas ke sini di bawah kepemimpinan 4 raja. Sejak hilangnya unicorn giok darah, seluruh klan unicorn telah menutup dunia unicorn sesuai dengan aturan nenek moyang mereka dan telah menunggu di sini dalam pengasingan. Setelah menunggu bertahun-tahun, mereka masih belum melihat kembalinya sang raja, namun baru saja mereka tiba-tiba merasakan nafas unicorn giok darah. Semua orang mengira itu adalah Raja Kilin yang kembali, tapi tanpa diduga itu benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Memang ada Kilin giok darah di depan mereka, tapi itu bukanlah Raja Kilin yang mereka bayangkan. Meiki tersenyum main-main di depan Ye Bufan, seperti anak kecil yang belum dewasa. Namun dia penuh momentum di depan orang-orang kuat dari suku Kilin ini. Ayahku telah meninggal. Sebelum dia meninggal, dia memberikan tanduk Kilin kepadaku. Mulai sekarang, aku akan mendominasi klan Kilin. Ini, ada semua orang kuat dari klan Kilin yang hadir, dan semua orang ekspresinya berubah drastis. Meskipun klan Kilin Wang telah hilang selama bertahun-tahun, namun mereka semua menyimpan secercah harapan. Namun kini raja baru telah kembali, membuktikan bahwa Raja Kilin di hati mereka telah mati, yang membuat mereka kaget sekaligus sedih. Ekspresi Yishan dan yang lainnya berubah, tapi mereka dengan cepat menerima kenyataan ini. Mereka paling tahu aturan klan Kilin, dan tidak mungkin memalsukan garis keturunan Blood Jade Kilin yang murni. Dengan kata lain, unicorn giok darah di depan mereka adalah pemimpin klan baru mereka, raja baru, yang akan terus memimpin klan unicorn. Diam, semuanya, teriak Raja Kilin Api Yishan, dan semua Kilin yang hadir terdiam sesaat. Saya telah melihat sang patriark. Dia berlutut sambil memberi hormat kepada Meiki. Kemudian Raja Unicorn Air Yichuan, Raja Unicorn Phoenix Yilan, dan Raja Unicorn Petir Yikun juga menjelma menjadi wujud manusia dan berlutut untuk memberi hormat. Bahkan keempat Raja Kilin sudah berlutut untuk memberi hormat. Orang kuat lainnya dari klan Kilin tidak berani ragu-ragu. Oke, ayo bangun.
Meiki juga bertransformasi menjadi wujud manusia dan melambaikan tangannya agar semua orang berdiri. Yishan memimpin semua orang di klan Qilin untuk mengamati semua sopan santun, lalu melangkah maju dan berkata, "Tuan pemimpin klan, apa yang terjadi? Bagaimana pemimpin klan lama itu mati?" Setelah dia mengatakan ini, semua orang di klan Qilin menoleh. Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Mereka telah mencari kemana-mana sebelum unicorn giok darah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi tidak ada kabar. Tapi sekarang setelah Bapa Bangsa Lama meninggal dan Bapa Bangsa Baru telah tiba, dia akan menyelesaikan keraguan di hati mereka. Itu klan naga sialan. Raja Naga membunuh ayahku. Menghadapi orang-orang klan Qilin, Meiki sepertinya telah berubah. Ekspresinya serius dan matanya penuh kebencian akhir. Lagi. Sialan. Beraninya Long Ao menggertak klan Qilin kita seperti ini. Setelah mendengar apa yang terjadi, keempat Raja Qilin sangat marah. Blood Jade Qilin dan Long Ao adalah saudara sebelumnya, jadi mereka tidak meragukan klan naga setelah pemimpin klan menghilang. Tanpa diduga, Raja Naga lah yang mengambil alih segalanya dan membunuh pemimpin klan. Yishan berkata, "Tolong pimpin kami, Sang Patriark, untuk membunuh klan naga, membunuh Raja Naga, dan membalaskan dendam Sang Patriark lama." Petik 2. Pemimpin klan, tolong pimpin kami untuk membunuh klan naga, membunuh Raja Naga, dan membalaskan dendam pemimpin klan lama. Semua orang kuat dari klan Qilin hadir, dengan momentum yang megah aliran dan bergema di seluruh dunia. Semuanya, diamlah. Suara Meiki penuh keagungan, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Keempat Raja Qilin memandangnya dengan mata menyala-nyala. Menurut pendapat mereka, tidak ada ketegangan dalam masalah ini. Suku Qilin juga merupakan salah satu dari 3 ras utama di surga Kaisar Iblis. Meskipun mereka telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari suku naga. Sekarang Meiki telah kembali dengan garis keturunan Blood Jade Qilin, 4 ras utama memiliki pemimpin klan baru, dan tidak ada alasan untuk tidak membalas dendam. Di luar dugaan, Meiki tidak langsung menyetujui permintaan mereka, melainkan menoleh ke arah pemuda di sebelahnya. "Bos, Anda memiliki keputusan akhir tentang masalah ini." Yishan dan yang lainnya tercengang sejenak. Garis keturunan paling mulia di antara klan Blood Jade Qilin, raja dari 4 ras utama, tidak dapat membuat keputusan sekarang. Sebaliknya, dia meminta instruksi dari umat manusia dan memanggilnya bos. Pada saat yang sama, mata semua orang beralih dari Meiki dan menatap Ye Bufan dan keduanya. "Aku lupa memperkenalkanmu, ini bosku." Meiki dengan singkat memperkenalkan situasi Ye Bufan kepada semua orang, lalu berkata, "Boskulah yang menyelamatkan ayahku. Boskulah yang menyelamatkanku. Bosku mengizinkan garis keturunan Qilin giok darah yang akan diwariskan. Jadi mulai sekarang, bos saya akan menjadi patriark dengan peringkat tertinggi di klan Qilin. Kata-katanya adalah kata-kata saya, jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun." Setelah dia selesai berbicara, orang-orang dari suku Qilin mengerti apa yang terjadi dengan pemuda ini. "Kami, klan Qilin, akan selalu mengingat kebaikan dan kebajikan Tuan Ye yang luar biasa." Yishan memimpin semua orang untuk berlutut di tanah dan memberi penghormatan. Menurut Meiki, pemuda ini memang layak mendapat kehormatan tersebut. Itu adalah seseorang yang melestarikan warisan garis keturunan dari Blood Jade Qilin, dan itu adalah seseorang yang membiarkan Bapa Bangsa tua itu mati dengan sangat bermartabat. "Oke, semuanya, ayo bangun. Kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang." Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berdiri. "Klan naga telah terlalu sering menindas orang lain. Tolong bawa kami, tetua tertinggi, untuk membalas dendam." Orang-orang dari klan Qilin meminta Ye Bufan lagi. Meiki lalu berkata, "Ya, bos, waktunya untuk balas dendam telah tiba. Mari kita lakukan bersama-sama." "Ya, saya bisa bergabung dengan klan Qilin untuk mengalahkan klan naga, tapi ada satu hal sebelum itu." Darah senior Jade Qilin setuju. "Dia memberikanku tanduk unicorn yang dia berikan padaku saat dia maju. Aku ingin tahu di mana itu sekarang." Ini, Yishan menatap Meiki dengan ekspresi gelisah. Sebelum unicorn giok darah naik ke tingkat 12,
ia pernah melepaskan tanduk unicorn. Meski tidak sebagus yang akhirnya diwarisi, ia tetap merupakan peninggalan pemimpin klan dan tidak bisa diberikan begitu saja. Mata Meiki membelalak, apa yang kamu lihat? Seperti yang saya katakan sebelumnya, kata-kata bos lebih efektif daripada kata-kata saya. Masalah ini juga dijanjikan oleh ayah saya. Segera keluarkan.